Evolusi industri telah mengubah kehidupan kita, dari mekanisasi hingga teknologi digital. Meski membawa efisiensi, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan seperti kejahatan cyber dan isu privasi. Cybercrime merupakan kejahatan siber yang dapat menjadi ancaman serius terhadap individu karena kejahatan tersebut dilakukan bisa dalam bentuk komputer, bisa dalam jaringan internet, dan lain-lain. Nah, dari contoh kejahatan siber tersebut nih bisa dalam bentuk penipuan, yaitu penipuan tentang sebuah identitas ataupun peretasan untuk mencuri data individu yang akan dilakukan oleh seorang yang jahat pada kita, serta melakukan pelecehan, yaitu bisa baik dalam verbal, yaitu dalam sebuah kalimat, ataupun seksual secara langsung. Nah, dari contoh tersebut, untuk sebuah kejahatan siber yang saat ini itu sudah sangat meningkat sekali secara global atau secara teknologi. Analisis cyber terhadap individu. Di dalam analisis cyber terhadap individu ini ada beberapa poin, diantaranya yaitu pertama ada malware. Apa sih yang dimaksud dengan malware? Malware itu adalah perangkap lunak yang sangat berbahaya. Contohnya seperti virus. Terus ada lagi keamanan data dan privasi. Bagaimana cara kita mengamankan data kita dan memprivasikan data kita? Itu bisa digunakan dengan cara kita mempunyai sandi yang kuat untuk data-data yang kita punya di dalam aplikasi tersebut atau di dalam sebuah media sosial tersebut. Ada lagi nih teman-teman, penipuan online. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penipuan online ini? Penipuan online itu seperti ketika kita sedang membeli sesuatu, kita udah bayar, kita mau beli sesuatu yang ingin kita beli itu, akan tetapi ketika kita sudah bayar, si penjual tersebut itu tidak mengirimkan apa yang emang kita beli. Nah, itu termasuk ke penipuan online, teman-teman. Ada lagi selanjutnya yaitu kejahatan identitas seperti pencurian informasi yang ada di dalam media sosial. Aku akan menjelaskan tentang situasi kejahatan cyber. Situasi yang pertama yaitu adalah kejahatan cyber telah meningkat akibat perkembangan teknologi informasi dan internet. Nah, selanjutnya sulit nih untuk mengukur prevalensi kejahatan karena banyak yang tidak melaporkan. Namun, tren umum menunjukkan peningkatan. Nah, yang terakhir yaitu variasi prevalensi dapat terjadi antara negara dan tergantung pada kesadaran dan keamanan. Nah, selanjutnya ada nih jenis-jenis kejahatan cyber terhadap individu. Teman-teman tahu kan, kejahatan cyber ini merupakan aktivitas ilegal yang menggunakan komputer atau internet, sehingga mereka menargetkan individu secara berbeda, seperti rekayasa sosial atau tipu daya, pelecehan daring, kejahatan terkait identitas, peretasan atau hacking, penolakan layanan, dan sebagainya. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah teman-teman saya jabarkan. Di era globalisasi ini, privasi berhubungan erat dengan martabat dan kebebasan individu. Di era ini, kejahatan dunia maya tidak hanya melalui komputer, bahkan sekarang sudah bisa melalui alat elektronik lainnya seperti Android dan sejenisnya. Kejahatan siber merupakan kejahatan yang semakin hari itu semakin berkembang, yang sangat mengganggu atau merusak setiap organisasi ataupun privasi individu. Penanganan kejahatan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak, mengingat mengenai teknologi informasi. Dalam menghadapi tantangan ini diperlukan kombinasi antar teknologi yang lebih aman, regulasi yang tepat, serta kesadaran para masyarakat dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin berkembang.